Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian aktual Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kali ini bersama saya Ayunita Nurhanawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini untuk memperingati Hari Buruh Sedunia, kami dari Pusat Studi Hukum FHUII melakukan beberapa kajian terkait dengan kondisi perburuhan di Indonesia 1 tahun belakangan ini. Ketika kita berbicara masalah perburuhan, maka di sini kita berbicara tentang hubungan industrial yang ada di Indonesia. Hubungan industrial menciptakan adanya keharmonisan dalam menjalankan suatu hubungan kerja. Keharmonisan itu dapat tercapai manakala adanya suatu komunikasi yang baik antara para pihak dalam suatu perusahaan atau dalam kondisi bekerja. Para pihak dalam hubungan industrial ada pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Semuanya harus berjalan secara sinergi untuk menciptakan suatu hubungan industrial yang harmonis. Permasalahan yang timbul adalah ketika para pihak di sini memiliki kedudukan yang tidak seimbang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kami menyebutkan yaitu pengusaha dan pekerja dari awal sudah memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Hal ini bisa dilihat dari perjanjian kerja yang dibuat. Dalam unsur-unsur perjanjian kerja ada perintah. Perintah itu yang memberikan adalah pengusaha. Perintah yang memberikan adalah pengusaha. Di sini menggambarkan ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja ini telah berusaha diatasi oleh pemerintah dengan melahirkan atau menyusun suatu regulasi khusus yang mengatur tentang organisasi atau serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kehadiran serikat pekerja atau serikat buruh ini diharapkan nantinya dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan pekerja demi mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Hanya saja keberadaan organisasi pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh ini tentunya tidak serta-merta dapat menghapuskan percikan-percikan yang terjadi di suatu hubungan kerja. Pasti ada satu permasalahan yang timbul yang ada dalam hubungan kerja, dan permasalahan tidak mungkin dapat dielakkan keberadaannya. Beberapa permasalahan yang dapat kita review ke belakang, 1 tahun ke belakang dalam May Day kali ini, yaitu pertama permasalahan terkait tenaga kerja asing yang menjamur di Indonesia. Tenaga kerja asing yang menjamur di Indonesia ini sayangnya bukanlah tenaga kerja asing yang legal atau sah menurut hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja yang diterima oleh pekerja migran Indonesia atau yang lebih dikenal dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang jaminan sosialnya belum diterima secara sepenuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pengaturan mengenai pengemudi transportasi online di Indonesia yang masih carut-marut tentang pengaturan hubungan kerjanya. Seperti kita ketahui, pengemudi transportasi online mendasarkan hubungan kerja dengan perusahaan transportasi online berdasarkan hubungan kemitraan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan yang akan diterima oleh para pengemudi tersebut. Kemudian permasalahan ketiga yaitu terkait dengan masih adanya pelecehan seksual yang diterima oleh pekerja perempuan yang bekerja di sektor industri. Hal ini tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagaimana cara mengatasi kekerasan seksual yang terjadi yang menimpa pekerja perempuan. Kemudian ada lagi terkait hak maternitas para pekerja perempuan yang masih belum 100% dapat diterapkan di seluruh industri atau di perusahaan-perusahaan maupun di tempat-tempat kerja yang dapat mengakomodasi
kepentingan ibu-ibu bekerja, dan hal ini juga perlu menjadi fokus pemerintah. Kemudian beberapa permasalahan lain tentu masih sangat banyak terkait hubungan industrial. Oleh karena itu kami dari Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merekomendasikan beberapa hal terkait dengan permasalahan perburuhan di Indonesia. Pertama, bagaimana menciptakan suatu hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila dalam hal ini sudah termuat dalam regulasi ketenagakerjaan. Hanya saja dalam pelaksanaannya apakah sudah betul-betul diterapkan atau masih perlu menjadi perhatian pemerintah lagi dan kemudian dapat diterapkan oleh pengusaha dan pekerja ke depannya. Kemudian adanya sinergisitas yang sangat mudah disebutkan, tapi untuk penerapannya masih sangat sulit. Sinergisitas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam melaksanakan suatu hubungan industrial. Sinergisitas di sini dimaksudkan pemerintah dapat menjalankan perannya dengan baik dalam membuat regulasi, tidak lagi dalam membuat regulasi ini berat sebelah, tapi dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Pengusaha dapat menjalankan regulasi dengan baik yang telah dibuat oleh pemerintah dan tidak melakukan suatu diskriminasi hak yang merupakan hak dari pekerja itu sendiri. Kemudian pihak pekerja dalam hal ini juga harus melaksanakan perannya dengan baik. Pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik di satu perusahaan berdasarkan hubungan kerja. Kemudian hak-hak pekerja juga telah dijamin oleh regulasi yang ada. Ketika menuntut hak, maka tidak boleh melalaikan kewajibannya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ketika tiga pihak dalam suatu hubungan industrial sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, melaksanakan perannya masing-masing dengan baik, maka akan terwujud suatu hubungan industrial yang harmonis, yaitu antara para pihak ini tidak ada lagi konflik-konflik besar yang timbul. Harapannya setiap May Day ini kita berharap tidak lagi timbul konflik baru, tapi justru May Day ini menjadi sarana introspeksi diri atas berbagai peristiwa yang ada dan sarana untuk memperbaiki diri, bukan menimbulkan permasalahan perburuhan baru di Indonesia. Sekian kajian aktual hukum PSH Fakultas Hukum UII. Sampai berjumpa kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.